Polres Madogut, apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat. Saudara yang terkasih, sebelum melaksanakan aktivitas dalam satu hari ini, hendaknya firman Tuhan yang menyapa kita, menguatkan kita, supaya kita bisa melaksanakan aktivitas dalam satu hari ini dengan baik. Untuk itu, saudara yang terkasih, firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering orang bertanya-tanya, mulai dulu setelah kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya sampai hari ini, banyak dan selalu bertanya-tanya, apa benar Kristus itu mati dan bangkit? Dan juga menjadi pertanyaan, apakah bagi orang percaya setelah kematian, adakah kebangkitan dan hidup yang baru lagi? Untuk itu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjawab keraguan-raguan orang percaya pada masa, yaitu di kota Korintus, supaya mereka tidak ragu-ragu dalam hal kematian dan kebangkitan Kristus. Termasuk juga apa yang menjadi mengimani itu, supaya mereka tetap fokus tentang apa yang telah dilakukan Kristus untuk dunia dan bagi orang-orang yang mau percaya dan datang kepadanya. Begitu juga sampai hari ini, banyak orang bergumul dan bertanya-tanya, setelah kehidupan ini apa? Apakah setelah mati dan begitu saja? Ternyata tidak. Bagi orang percaya, kita harus ingat, kematian bukan akhir dari segalanya. Ternyata bagi orang percaya, kematian itulah jalan untuk berjumpa dengan Allah Bapa kepada kehidupan yang kekal. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk menjawab keraguan-raguan dan kepada saudara dan juga kepada siapapun ketika mendengar firman Tuhan ini, sebagaimana Paulus menjawab itu semua dengan menganalogikan tentang kebangkitan bagi orang percaya, yaitu dengan benih. Bahwa kebangkitan tubuh terjadi dapat digambarkan seperti biji atau benih yang ditanam. Benih itu harus mati dahulu, tetapi kemudian Allah membangkitkan benih itu dengan memberikan tubuh yang baru menurut kehendaknya sesuai jenis masing-masing benih yang ditanam. Benih yang ditabur jelas berbeda kemuliaannya dengan tanaman yang telah tumbuh. Demikianlah Rasul Paulus menganalogikan tentang kebangkitan itu. Untuk itu, saudara, dari makna ini mau mengatakan dan mengingatkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak boleh ragu dalam hidup ini. Mungkin kita sering di dalam aktivitas kita bekerja, di dalam pergaulan, atau dimanapun kita berada, kita mungkin terasa sering dihambati, sering kita dihalangi, sering kita tidak boleh bergerak melakukan apa-apa karena kita menjadi pengikut Kristus. Ingatlah saudara, inilah jawaban yang bisa kita menguatkan dan memberikan kepastian kepada kita untuk tetap setia kepadanya. Ternyata kematian itu bukan akhir dari segalanya bagi orang percaya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang menghambat, menghalangi, atau mungkin mematikan kita, mungkin secara fisik atau secara rohani kita,
ingatlah, ternyata ada jalan yang bisa Tuhan buat. Dan itu semua seturut dengan kehendak-Nya. Begitu juga kepada kita. Kalaupun kita menghadapi penghambatan atau menghadapi tantangan, ingatlah. Yesus yang mati dan bangkit itu menunjukkan adalah ada suatu kehidupan. Ada sesuatu jalan yang bisa membuat kita menerima sesuatu kemenangan. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari. Biarpun datang menghambat, biarpun datang mencoba menghalangi kita, tapi ingatlah, mungkin itu juga jalan satu-satunya di dalam pengembangan kehidupan itu. Sebagaimana Rasul Paulus untuk menjawab keraguan kepada jemaat di Korintus, begitu juga kepada kita. Sebagaimana dia mengatakan dalam firman Tuhan ini, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Untuk itu, saudara, firman Tuhan inilah menjawab pergumulan kita, menjawab keraguan kita, dan firman Tuhan ini juga lah menjadi kekuatan kita untuk tetap menjalankan hidup ini sebagaimana Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Teruslah berjuang, percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Begitu juga dalam kehidupan kita, sampai kita menanti kedatangan-Nya. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.